Kurang 1 ya? Siapa yang 1, Bapak Ibu? Pak Zuldremer, Pak. Dreamer. Masih mimpi dia. Mati lampu Pak di daerahnya. Jaringan tidak bagus. Ya, oke. Baiklah kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur. Oke. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas izinnya sehingga pada pagi hari ini kita bersama-sama di room ini dalam keadaan sehat walafiat. Ya, semoga teman kita Pak Dream ya, Pak Dreamy ya, bisa cepat bergabung dengan kita. Ya, adik-adik yang saya hormati, kita akan sharing gitu ya dengan penugasan yang kemarin untuk kelompok 1 dan 2. Ya, mungkin beberapa menit saja. Ya, silakan kelompok 2, siapa yang mewakili mempresentasikan atau sharing penugasan yang telah dibuat. Ya, silakan kelompok 2 dulu, baru kelompok 1. Sudah selesai penugasannya? Penugasannya sudah selesai, Pak. Mohon maaf, yang sebenarnya presentasikan Pak Dreamer. Karena belum ada, mungkin Ibu Siti boleh menggantikan. Ya, nanti yang lain kalau mau menambahkan silakan. Ibu Siti silakan di share screen. Tidak bisa di share screen. Belum dikasih akses sepertinya. Iya, belum bisa. Sebentar ya, saya telepon dulu Pak Rahmat. Agenda 2 dari agenda ini.
Kalau di saya bisa nggak? Bisa terlihat nggak? Bisa Pak, bisa. Bisa. Ya, coba yang lain yang share screen atau kirim ke saya. Saya yang bukakan. Saya stop dulu ya. Mungkin yang lain bisa selain Ibu Siti. Oh, tidak ada akses, Pak. Tidak dikasih akses. Iya. Cuman saya saja ya. Kalau ya, semua belum ya. Mungkin tidak ada lagi, tidak ada sih. Oke, sebentar saja deh. Ya, ada kelompok 1 dan kelompok 2. Ya, penugasannya kirim ke WA saya melalui Ibu Nining. Ya. Ya, sambil menunggu itu kita mulai saja pembelajaran pagi hari ini. Bapak dan Ibu. Oke. Ya, ini saya memberikan salah satu contoh. Ya, sudah saya share sama Bu Nining juga. Contohnya ini adalah UPTD Puskesmas Lembasada. Jadi yang kita buat gitu ya, yang kita buat. UPTD Puskesmas Lembasada, kemudian isu yang diangkat. Jadi isu itu negatif ya. Kurangnya, rendahnya, gitu ya, belum optimalnya. Ya, sehingga gagasannya harus positif ya. Peningkatan ya, begitu. Kemudian ada fokus. Fokusnya apa dan lokusnya di mana gitu ya. Jadi ini kurangnya pengetahuan orang tua balita dan kader tentang stunting, itu fokusnya. Lokusnya di wilayah kerja UPTD Puskesmas Lembasada. Sehingga gagasannya adalah upaya peningkatan pengetahuan orang tua balita dan kader tentang stunting di wilayah kerja UPT Puskesmas Lembasada. Oke. Ya, cegah stunting sedini mungkin. Dan adik-adik diminta untuk membuat minimal 3 kegiatan. Jadi ini ada kegiatan 1, melakukan konsultasi. Kegiatan kedua, membuat leaflet. Ketiga, membuat pencatatan pengukuran posyandu ucap. Kemudian melatih kader tata cara mengukur panjang badan, melakukan penyuluhan, melakukan evaluasi. Jadi ada 6 kegiatan, ya, ada 6 kegiatan. Oke. Jadi di dalam agenda 2 ini output yang adik-adik dapatkan, yang adik-adik kerjakan, yang dapatkan ya, karena hasil kerja ya. Hasil kerja dari agenda 2 adalah adik-adik membuat sebuah kegiatan, kemudian tahapan kegiatan, ya, outputnya apa, dan keterkaitan substansi mata pelatihan dengan nilai-nilai dasar profesi ASN. Jadi kenapa yang contoh ini yang bersangkutan membuat 6 kegiatan? Ya karena kalau walaupun minimal 3, ya, tapi untuk memenuhi jadwal dalam 1 bulan itu kan tidak boleh kosong. Ya misalnya hari pertama konsultasi dengan mentor itu 1 hari saja, nggak mungkin 3 hari.
Ya, setelah itu menyiapkan bahan dan alat atau membuat media. Ya, merancang metode RPP itu 2 sampai 4 hari. Ya. Kalau medianya banyak yang dibuat bisa sampai 6 hari. Membuat media 3 hari, merancang 2 hari, RPP-nya sudah 5 hari. Sehingga 1 minggu pertama ya untuk persiapan. Ya. 1 minggu keduanya, minggu kedua dan ketiga tentunya untuk aksinya. Ya. Kalau guru ya pembelajarannya di kelas dengan metode dan media yang digunakan atau dengan strategi yang dibuat. Minggu keempatnya ya, evaluasi dan pelaporan tentunya. Ya, sehingga yang bersangkutan ini membuat 6 kegiatan karena dirasa kurang kalau cuma ketiga, banyak waktu yang lowong gitu ya. Sementara tuntutan kita adalah kita diminta untuk disiplin ya, ada nilai-nilai disiplin di dalam aneka gitu ya. Oke. Di setiap tahapan ya, itu terdapat 3 tahapan minimal ya. Minimal 3 kegiatan. Seperti ini, membuat leaflet stunting dan poster ini, membuat desain, mencetak desain, membagi desain. Yang D menempelkan poster. Ini 4 tahapan. Kemudian di setiap tahapan ini ada minimal 3 nilai aneka. Ini ada 3 dan malahan 4 ya. Dan dengan indikatornya minimal 2 ya. Nggak boleh akuntabilitas cuma tanggung jawab toh. Ini kayak nasionalisme itu seharusnya ada ditambahkan 1 lagi minimal. Jadi membuat minimal 3 kegiatan yang setiap kegiatan dibuat tahapan minimal 3 tahapan dan keterkaitan dengan aneka dalam setiap tahapan kegiatan minimal 3. Jadi 3, 3, 3 itu minimal. Ketika adik-adik membuat itu, maka adik-adik punya nilai 81 minimal kan. Ya padahal nilai lulus itu 81 sampai 95 gitu. Ya apakah kita nggak menginginkan nilai yang lebih dari 81 gitu ya. Ya maka adik-adik menambahkannya. Ya, menambahkannya. Ya kayak ini. Nanti saya kasih lihat bagaimana kenapa dia 6. Boleh saja 4 ya, tapi tahapannya yang banyak-banyak. Ya. Tahapannya bisa 6. Kalau orang kesehatan itu kan kerja dengan SOP. Jadi SOP-nya itu dibuat tahapan-tahapan sampai 6 boleh ya tahapannya. Bahkan 7, tapi kegiatannya 4, tahapannya yang banyak-banyak. Oke. Saya menyarankan ya adik-adik ini sangat umum ya melakukan konsultasi dengan mentor terkait rencana kegiatan. Ini sangat umum ya. Kalau bisa melakukan konsultasi itu masuk di tahapan kegiatan. Ya, ini terlalu umum gitu loh. Jadi kalau penguji nanti apa ya namanya biasa gitu ya, kacang-kacang atau ecek-ecek gitu. Nah, sebaiknya saran untuk adik-adikku semuanya ini konsultasi ditaruh di sini, di konsultasi dengan mentor,
koordinasi dengan teman guru, kemudian membuat jadwal itu ya mungkin dikasih judul apa ya, konsultasi dan koordinasi atau apa gitu ya. Ya, mentor masuk di tahapan kegiatan. Oke. Ya. Kita lihat schedule-nya Bapak Ibu, ini hampir sama apapun kegiatannya kita ya. Jadi aktualisasi itu harus ada action-nya. Bukan hanya misalnya kita membuat aplikasi, datanya belum di-input, itu kan namanya belum implementasi gitu ya. Ya coba perhatikan. Dia konsultasi dengan mentor 1 hari. Ya, membuat leaflet dan poster dia kasih 4 hari. Ya. Mulai dari mendesainnya, ya, mengumpulkan bahan, hunting-hunting di internet, kemudian mendesainnya, mencetaknya, gitu ya. Dia kasih waktu 4 hari, masih wajar lah ya. Kemudian membuat kartu pencatatan hasil pengukuran. Ini membuat kartu lagi pencatatan berapa hari? 2 hari. Oke. Kemudian melatih kader tata cara mengukur panjang badan dan tinggi badan. Dia kasih 4 hari. Ya. Kenapa 4 hari? Karena dia mengambil 3 lokasi. Ya. Ya, melatih kader itu 1 tempat 1 hari. Kenapa dia kasih 4 hari? Yang 1 hari adalah ada apa? Menjaga ada sesuatu hal yang tidak diinginkan gitu loh ya. Sebetulnya 3 hari cukup, tapi dia kasih 4 hari. Ya, kemudian melakukan penyuluhan, ya, melakukan penyuluhan itu sebetulnya hanya 3 hari. Hanya 3 hari di tanggal 7, tanggal 8, dan tanggal 10. Ya. Penyuluhan kan 1 hari jadi habis gitu ya. Padahal ini waktunya panjang ini, hampir 2 minggu lebih ya. Ini nggak boleh kosong Bapak Ibu. Kebetulan Ibu Istia ini orang kerja di puskesmas sehingga yang hijau muda ini penyuluhan 3 hari, yang lainnya dia buat edukasi di puskesmas. Setiap ada orang yang pasien ini ibu balita datang, mereka kasih edukasi face to face. Setiap hari ada pasien yang datang. Sehingga pekerjaannya full menjadi hampir 3 minggu. Yeah. Jadi ini di dalamnya ada edukasi face to face, kemudian sekali juga di puskesmas. Oh iya, ini mungkin 2 kali saja keluar, 1 kali di puskesmas, yang lainnya edukasi. Kemudian yang terakhir melakukan evaluasi, dia kasih berapa hari? Kasih 2 hari. Yeah. Ini yang tersurat ya Bapak Ibu, ini yang tersurat. Sehingga orang lain membaca, oh iya memang ini peserta memang full dalam sebulan kerjanya. Jangan sampai adik-adik ada yang kosong-kosong gitu ya. Iya. Iya, misalnya kayak yang saya ingat Pak Yopi kemarin karena input data, ini input data, ini input data. Mendesainnya di sini ya. Ini mempersiapkan mendesainnya di sini, uji coba dan sebagainya. Membuat fitur-fitur, ini input. Menu-menu yang sudah dibuat diisi di sini. Hari ini menu ini, menu A, hari ini menu atau fitur.
Assalamualaikum. Iya Pak. Tadi sebetulnya ada penugasannya peserta, saya mau suruh share, nggak bisa. Belum, akhirnya saya menjelaskan dulu. Nanti tunggu Pak Rahmat, baru kalau dikasih akses baru terakhir baru saya suruh share dia. Oh, sudah? Oh iya, makasih banyak. Oh iya. Mungkin Ibu Siti tadi yang nggak bisa, yang lain mungkin bisa. Tapi katanya teman-teman belum akses Pak, gitu. Ya oke, makasih Pak Rahmat. Ya, makasih. Ibu Bu Siti tadi nggak bisa. Ya, Bu Siti Asdianti. Iya. Oke, makasih. Iya. Ya, jadi adik-adik lah yang bisa mengolah ini schedule. Ya. Schedule itu sangat logik ya. Ketika misalnya saya jadi penguji, ini yang saya lihat dulu. Logik nggak kegiatannya ini anak gitu ya. Kegiatannya adik-adik ya. Nah, kalau ini nggak logik, tentunya saya memberikan saran-saran. Ya, baik mentor, penguji maupun coach itu tidak ada kata membantai, tidak. Ya, tidak ada kata mematahkan, tidak. Ya, semua menyempurnakan. Ya, seminar rancangan adalah seminar penyempurnaan. Kali-kali terlalu berat, kali-kali terlalu ringan harus ditambah. Kalau terlalu berat kegiatannya dikurangi. Begitu. Ya, ada yang misalnya teman-teman peserta buat aplikasi yang perlu dana gitu ya. Atau terlalu besar lah skupnya. Jangan, waktunya cuma sebulan gitu. Ya, lebih baik dikurangi yang aplikasi sederhana saja. Iya, mau di-input semua. Misalnya kemarin kan saya sama Pak Yopi bilang, mampu itu Pak Yopi kira-kira 200 orang dengan dokumen-dokumen yang begitu banyak. Kalau nggak mampu di rancangan dibuat sampel memang, karena kita nggak boleh mengurangi rancangan. Kalau rancangan 5, tahapannya 5 misalnya, ya harus terpenuhi. Nggak boleh kurang. Kalau kurang itu nilainya kita kurang. Caranya adalah mengganti. Jadi melapor coach, melapor mentor, mengganti kegiatan. Kalau ada kendala di lapangan. Inilah gambaran untuk adik-adik bagaimana menyusun. Ya, ini sebetulnya bukan wilayah saya sih sebetulnya, wilayahnya coach, tapi sekalian lah gitu adik-adik supaya dari awal membuat kegiatan ini sudah ada ancang-ancang. Ini tidak terlihat di sini, dia hanya bunyinya penyuluhan, padahal di tahapannya dia ada edukasi untuk mengisi waktu ini. Iya, makanya saya menyarankan adik-adik yang Bapak Ibu guru, jangan satu metode, tambah medianya. Karena nanti bingung di sininya ya. Di sininya mengajar pakai ini, hari ini metode ini, hari ini metode ini. Minggu depan pakai media ini, minggu depannya pakai media yang kedua, begitu. Ya, supaya lebih enak. Adik-adik nanti ditanya begitu pasti. Masa 3 minggu metode itu terus, gitu. Nggak pindah-pindah pelajaran, nggak pindah topik gitu. Ya tentunya misalnya matematika, minggu 1 topiknya apa, minggu 2 topiknya apa, minggu 3 topiknya apa. Oke, kita kembali ke aneka ya. Jadi penugasan individu untuk adik-adik ya. Kita ketemu lagi tanggal berapa kan? 94 ini, tanggal 9 ya.
Hari Sabtu itu ya. Ya. Adik-adik membuat keterkaitan antara tahapan kegiatan dengan aneka ya ini. Sampai di sini saja. Nomor kegiatan, tahapan kegiatan, output, dan keterkaitan substansi mata pelatihan. Sampai di kolom 5 saja. Ya. Ya, ini kalau adik-adik karena nanti akan dilanjutkan ke kolom 6 dan kolom 7 boleh aja ini. Tapi kolom 6 7-nya dihapus. Ini nggak usah diisi. Boleh aja rancangan yang adik-adik buat seperti ini. Tapi yang untuk kolom 6 dan kolom 7 nggak usah diisi. Kontribusi terhadap visi misi organisasi, penguatan nilai organisasi ini nggak usah. Ya, karena nanti belum waktunya dan ya, kalau boleh saya sarankan ya adik-adik mengerjakan yang betul ya, yang untuk rancangan aktualisasi supaya nggak kerja 2 kali. Dan di pendalamannya nanti ada sharing, ada saran masukan dari teman, dari Bapak, sehingga adik-adik nggak kerja 2 kali dan gitu. Oke, dari sini tentang penjelasan ya dan penugasan mungkin ada yang ingin ditanyakan oleh adik-adik, silakan. Nah, ini Pak Dreamer sudah bergabung ya. Iya. Ada yang mau silakan Pak Gede. Selamat pagi Pak, terima kasih atas kesempatan dan waktunya. Pertanyaan saya, untuk tugas yang Bapak berikan tadi, ini yang tugas dari Bu Yuli tentang tentang isu yang kita dapat di isu yang kita dapat di tempat kerja sesuai dengan tugas dan fungsi. Kemudian kita buatkan yang seperti tadi yang Bapak bilang itu Pak, atau kita ambil tugas yang bikin tugas yang lain begitu Pak. Oke. Ya, kalau yang dari Bu Yuli itu sudah matang, ya sudah oke, kan adik-adik identifikasi isu, kemudian ketemu isu dominan, kemudian dianalisis fishbone. Kalau itu memang sudah matang dan adik-adik sudah konsultasikan dengan mentor, dilanjutkan saja. Ya, memang seharusnya berlanjut yang dari Bu Yuli. Ya, makanya adik-adik sekarang nggak masalah konsultasi sama mentor, supaya nanti tugas individu yang agenda 3 ya itu lagi yang topik yang Bapak buat ini, cuman keterkaitannya dengan agenda 3, kedudukan dan peran. Ya, makanya saya kemarin kayaknya juga sudah bilang sama adik-adik kalau boleh sudah konsultasi sama mentor supaya enggak 2 kali kerja. Agenda 1 lain, agenda 2 lain, 3 lain, 4 lain, buat baru terus gitu. Iya, dan sering kejadian gitu kan. Sudah matang, terakhir konsultasi mentor nggak setuju. Aduh, buat lagi. Waktu lagi gitu. Ya, ya ini untuk sementara. Ya bagusnya sih berlanjut yang dari agenda 1. Cuman penayangannya yang kayak tadi kan. Ya langsung di sininya kan, langsung unit kerja, isu yang diangkat berdasarkan yang dari Bu Yuli, gagasannya apa, kemudian kegiatan. Jadi kegiatan ini berasal dari fishbone ya, penyebab-penyebab yang terjadi di fishbone itulah yang di breakdown dengan kegiatan-kegiatan ini. Jadi connect antara penyebab di fishbone dengan apa yang kita lakukan. Jadi ada hubungan ini. Di fishbone ada penyebab, misalnya kurang perhatiannya orang tua, lingkungannya begini, skillnya begini. Oh, saya mau buat kegiatan yang
untuk menyembuhkan penyebab-penyebab permasalahan yang ada di fishbone. Begitu, maksudnya bahasa awamnya begitu. Ada penyebab-penyebab di fishbone saya akan sembuhkan dengan kegiatan aktualisasi. Iya, kan penyebab permasalahan kita sembuhkan gitu dengan aktualisasi. Nyambung. Nanti ketika adik-adik di agenda 3, keterkaitan antara gagasan dengan agenda 3, keterkaitan antara kegiatan dengan ini, dengan agenda 3, Rule of Government dan Manajemen ASN. Konsultasi dengan mentor itu. Tapi ini seharusnya dikasih indikator-indikator juga. WOG indikatornya apa, manajemen ASN indikatornya apa. Gitu. Ya, kalau ini hubungannya dengan kegiatan ya. Nah, kegiatan hubungannya dengan agenda 3. Kalau tahapan kegiatan hubungannya dengan aneka. Ya. Ini tahapan kegiatan ini hubungannya dengan aneka. Sedangkan kegiatan keterkaitannya dengan agenda 3 atau kedudukan dan peran. Oke. Oke. Oke, adik-adik sudah bisa di-share katanya ya. Ya, untuk ini ada yang masih didiskusikan? Ada yang mau didiskusikan? Untuk ya penugasan dan pemahaman ini saya pikir enggak ada ya, karena adik-adik juga sudah saya kasih referensi dan tentu di modul juga ada ya, adik-adik bandingkanlah ya antara satu dengan lainnya. Kalau oh ada di sumber ini, nggak ada di sumber ini, Bapak Ibu tambahkan nilai-nilainya. Ya, ya asal ada dasar. Misalnya kenapa 6, kenapa 7 gitu. Oh saya dapatkan di modul seperti ini Pak. Gitu. Terus ya kalau ditanya, saya dapatkan di bahan ajar dari WI seperti ini. Gitu. Jadi saya padukan ya menjadi nilai-nilai ini gitu. Misalnya yang contoh saya berikan Ibu Istia, Bapak Ibu nggak setuju ya silakan aja. Oh saya kayaknya lebih cocok yang referensi yang satunya gitu ya. Ya, bebas, yang penting kita ada dasar untuk memasukkan di bab 2. Oke, silakan Ibu Siti tadi ya, dicoba ya share screen. Ya yang presentasi siapa? Pak Gede, iya. Bu Siti Asrodnya begitu. Terserah lah. Yang presentasi langsung Ibu Bu Siti. Siti ya, nanti yang lain menambahkan. Ya. Bukan presentasi sih, sharing. Kalau presentasi formal. Nanti kalau seminar baru seminar rancangan baru presentasi. Ya, sharing apa yang sudah kita kerjakan. Pak Peri tadi dicari loh Pak, sama Pak Rahmat. Mana ketua kelas kok belum hadir gitu, belum ada tadi di room besar. Bapak. Sementara loading. Oh tadi. Iya. Langsung ditunjuk Pak, nggak usah mungkin. Langsung Bu Ayu, Pak Dreamer, begitu. Kalau melapor pagi itu langsung tunjuk. Kan Bapak ketua kelas. Ya, siap. Iya, berhak nunjuk, nggak usah sungkan-sungkan. Mumpung jadi ketua kelas, kapan lagi ngerjain teman. Bahkan di jadwal memang yang record hari ini siapa, besok siapa, itu Bapak bagi memang. Supaya langsung kasih teman-teman, supaya teman-teman siap juga. Nggak dadakan. Ya. Oke, KPK. Ya, silakan Bu Siti. Mute loh Bu Siti suaranya. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya akan sharing tentang tugas kelompok 2, yaitu
yang kita angkat mengenai di Aneka itu tentang anti korupsi. Masalah yang kita angkat itu polemik ASN koruptor yang masih menerima gaji dari negara. Kemudian penyebabnya itu belum adanya regulasi yang sesuai mengenai pemberhentian bagi ASN yang terbukti korupsi. Di sini kita mengangkat ada 2 solusi. Yang pertama, solusi untuk kasus itu sendiri yang mungkin ditujukan kepada pemerintah. Sedangkan solusi yang kedua untuk calon ASN seperti kita saat ini. Yang pertama, solusi untuk kasus ada 3. Pertama, mempercepat penyusunan regulasi mengenai pemberhentian ASN yang korupsi. Kemudian yang kedua, keaktifan dan dukungan dari kabupaten atau kota dalam menindaki adanya kasus korupsi di OPD ataupun di dinas-dinas yang ada di kabupaten itu sendiri. Kemudian yang ketiga, validasi dan verifikasi BKN sesegera mungkin. Ini terkait dengan misalnya ASN itu sudah dijadikan tersangka, harusnya dari BKN itu sendiri memasukkan data-data yang menyatakan kalau ASN itu sudah terbukti sehingga ada tindak lanjut dalam pemecatan atau pemberhentian ASN itu. Kemudian solusi untuk calon ASN bisa kita lihat bersama-sama di situ sesuai indikator anti korupsi. Jujur, peduli, mandiri, disiplin, tanggung jawab, kerja keras, sederhana, berani, dan adil untuk mencegah kasus korupsi dan percepatan hukum bagi ASN yang terkena kasus korupsi. Untuk itu diharapkan calon ASN mulai dari dalam diri sendiri, mampu secara jujur melaksanakan tugas dan fungsinya secara disiplin, mandiri, dan bertanggung jawab di lingkungan kerja, serta memiliki kepedulian terhadap lingkungan dalam mengidentifikasi serta mengawasi segala bentuk tindakan yang mencurigakan terhadap aktivitas keuangan tempat bekerja dan juga dalam hal pengawasan penggunaan fasilitas kerja yang tidak sesuai dengan protokol kegiatan. Diharapkan juga calon ASN berani dalam menolak perintah yang berlawanan dengan hukum yang nantinya dapat merugikan negara. Berdekatan kayaknya Bu Siti dengan temannya ini. Pak Ipal dan semua teman-teman. Pakai ipun bisa enggak ya? Penguatan, ya. Jadi Pakai ipun. sebenarnya ada beberapa pihak yang agak penting lah kita mau tahu itu adil terkait akuntabilitas atau transparan. Yang penting kita kerja benar. Tapi karena kita sedang mengikuti latsar, artinya kita sedang mendalami. Kita sedang menginternalisasikan semua nilai sehingga Lanjut Bu. pada saat itu Pakai. ya pada masa Enggak ada ipun. teman-teman mungkin sering dengar kita harus Ada Pak, apa ya, beretika, kita harus jujur, kita harus apa seperti itu. Ya, lanjut aja Bu Bu Hanya Siti. sampai di pengetahuan jujur. Implementasi sudah sampai Ini sudah terapkan 9 hindari 7 itu. Kenapa? Iya. Karena diharapkan Jadi sebagai ASN harusnya kita menerapkan 9 nilai. Kemudian menghindari 7 kelompok tipikal yang sudah dia tulis di sini. Yang pertama, merugikan keuangan negara, suap menyuap, pemerasan, perbuatan curang, penggelapan dalam jabatan, benturan kepentingan dalam pengadaan dan gratifikasi. Oke. Sekian dari kelompok 2. Terima kasih. Ya. Di mute dulu Bu. Oke. Ya, Ibu Siti berdekatan dengan teman-teman ya. Tadi kelas mana itu? Bukan Bustinca, bukan suaranya Bustinca kayaknya. Suaranya peserta tadi. Kelasnya Bustinca. Oh, kelasnya Bustinca. Dikasih ke iya, oke. Kelompok 2 mengangkat soal nilai-nilai, dalam hal ini satu nilai saja ya, dengan indikator-indikator yang ada, nilai anti korupsi ya. Jadi menerapkan 9 nilai
anti korupsi, Jupe Mandi ya, tak seberadil, jadi jujur, peduli, Jupe mandiri, disiplin, tanggung jawab, tak sederhana, berani, ya, adil gitu ya. Oke. Oke. Jadi sebetulnya ya untuk kelompok 2 ya, walaupun yang diangkat itu adalah kasus korupsi, juga bisa dihubungkan gitu ya, dihubungkan, dikaitkan dengan nilai-nilai yang lainnya gitu ya. Ya memang dari sisi nilai anti korupsinya ya semua indikatornya masuk ke 9 indikator ini. Dan upaya-upaya untuk pencegahan tadi 7 tipikor tadi. Tapi nanti ditambahkan ya, ada nilai-nilai yang lainnya ya. Ada nilai keteladanan, ada jujur di etika gitu ya. Ada tidak korupsinya itu dalam bentuk apa dia gitu ya. Mungkin melanggar SOP-nya berarti melanggar etika ya. Jadi melanggarnya apa? Melanggarnya itu bisa etika, bisa nasionalisme, bisa akuntabilitas, nanti dihubung-hubungkan ya. Sebetulnya kasus ini kalau dengan akuntabilitas masuk indikator yang mana ya gitu. Jadi ceritanya didalami lagi. Dari sisi nasionalisme ya jelas dia nggak nasionalisme karena mementingkan diri sendiri ya. Ya egois dan sebagainya itu masuk indikator mana. Di etika ya jelas tidak di sisi mananya dia yang nggak benar gitu ya. Kemudian dari komitmen mutu seperti apa, berarti memang ASN yang tidak berorientasi mutu ya, berorientasi duit. Ya bisa aja dihubung-hubungkan walaupun tidak dominan. Dan yang kelompok 2 ini yang memilih sebuah nilai-nilai yang paling dominan memang anti korupsi sesuai judul topik ini. Nah, nanti saya minta kelompok 2 untuk melengkapi dengan nilai-nilai aneka yang lain. Ada yang menambahkan dari kelompok 2? Silakan di stop share dulu Bu Siti. Ya. Kalau memang cukup kita lanjut saja ke kelompok 1. Silakan di share. Ya, kelompok 2 nanti ditambahkan nilai yang lainnya ya. Terima kasih kesempatan yang diberikan kepada kami. Kelompok 2, saya mewakili teman-teman akan memaparkan hasil dari apa yang menjadi tugas kelompok kami mengenai nilai-nilai dasar dari aneka. Lanjut. Yang pertama itu ada identifikasi masalah, kemudian penyebab masalah, solusi kreatif, dan solusi yang berkaitan dengan nilai-nilai aneka. Lanjut.
ini mau menampilkan apa? Video? Coba Ya. video. Tumpukan vaksin inilah yang diperjualbelikan oleh 4 tersangka sejak April lalu. Tapi gelap. Jalan, para pelaku sudah 15 kali menggelar vaksinasi Bapak Ibu ilegal. bisa lihat nggak tayangannya? Penerima vaksin bahkan mencapai lebih dari 1.000 orang. Coba Bisa mengenai gelap. mobilitas. Pak Peri, Tidak nggak ada, tidak ada. kelihatan. Hingga kasus ini Pak Peri, itu yang di sudut kiri bawah ada sound, ada optimize, itu diklik dulu baru diklik linknya. Ya, coba dikeluarin dulu videonya. Jadi ada di sudut kiri bawah itu ada optimize, ada sound kiri, ya di kiri bawah itu dicentang. Share sound dengan optimize itu diklik. Ya, di kiri bawah itu sound dengan optimize itu diklik. Ya, sudah. Asik. Asik. Oh, ini Mas Yanu. Belum optimize-nya belum, Pak. Tumpukan vaksin inilah yang diperjualbelikan oleh 4 tersangka sejak April lalu. Belum sampai 2 bulan berjalan, para pelaku sudah 15 kali menggelar vaksinasi ilegal. Total penerima vaksin bahkan mencapai lebih dari 1.000 orang. Setiap orang dipatok harga Rp250.000, sehingga total uang yang terkumpul hingga kasus ini terungkap sekitar Rp271 juta. Saya menjadi jembatani teman-teman yang sangat ingin diberikan vaksin. Tidak ada gambarnya. Setelah tanggal dan tempat ditentukan, makanya vaksin terlaksana. Setelah itu teman-teman mengumpulkan Kita dengar aja. dana-dana ke saya dan setelah selesai saya berikan kepada dokter. Berapa besarnya sama diteruskan pakai cara apa? Diserahkan langsung, transfer? Tunai dan non-tunai, Pak. Tunai dan non-tunai. Berarti non-tunai ada yang ditransfer? Iya, Pak. Berapa biayanya satu orang berapa? 250.000 per orang. Sementara vaksin yang digunakan adalah vaksin Sinovac yang seharusnya untuk pegawai rumah tahanan dan para narapidana. Dokter yang bekerja di Rutan Tanjung Gusta di Medan dan 2 ASN dari Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara bekerja sama menyelundupkan vaksin ini. Vaksin saya ngambil dari Dinas Kesehatan, Bapak. Siap. Langsung Bapak. Siap, langsung Bapak. Langsung Bapak. Kan biasanya pakai permohonan, Pak. Siap, Bapak. Untuk permohonan itu memang untuk urutan, Pak. Tapi kalau untuk yang sosial, Pak, itu saya mohon secara lisan kepada Bapak Suhadi. Langsung Bapak hubungi Pak S. Langsung saya menghadap Bapak. Langsung menghadap di kantornya. Hadap di kantornya Bapak. Siap. Polisi hingga kini masih terus menyelidiki kasus vaksin COVID-19 ilegal ini karena diduga masih ada pelaku utama yang menggerakkan keempat tersangka ini. Tim Liputan Kompas TV. Ya, kasih klik ulang Pak yang sound dengan optimize-nya supaya tulisannya nggak kabur. Tulisannya nggak kabur. Sudah bisa? Oke. Kelihatan. Sudah Pak, Sudah. Sudah Pak, Sudah. sudah. Dari video di atas, kami dari kelompok menentukan identifikasi masalah yaitu penyelundupan dan penjualan vaksin COVID-19 ilegal di Sumatera Utara. Penyebab masalah yang pertama faktor individu. Poin pertama sifat serakah, yang kedua kurangnya akhlak dan moral,
dan moral, kemudian faktor lingkungan. Di sini seseorang dapat melakukan suatu kejahatan karena adanya dorongan atau desakan dari ekonomi karena gaya hidup yang tinggi. Selanjutnya ada faktor organisasi. Poin pertama, kurangnya jiwa kepemimpinan, dan yang kedua, penyalahgunaan kebijakan. Solusi praktis dari identifikasi masalah yang ada, yaitu perlu adanya tindakan tegas terhadap para pelaku yang mengkapitalisasi bencana untuk mengerukan kepentingan pribadi. Kasus jual beli vaksin ilegal di Medan juga mesti menjadi pelajaran bagi otoritas yang terkait, tidak lalai dalam memastikan vaksinasi berlangsung sesuai regulasi sebagai salah satu kunci untuk segera dari negara ini, dari penjajahan COVID-19, proses vaksin sudah diatur oleh pemerintah pusat secara terperinci. Lanjut. Kemudian ada tahapan dan skala prioritas juga telah ditetapkan berdasarkan regulasi serta SOP siap dilaksanakan pemerintah daerah. Penjualan vaksin ilegal bisa terjadi kapan saja dan di mana saja akibat dari lemahnya sistem pengawasan. Oleh karena itu, kita perlu mengingatkan kepada pemerintah daerah untuk mengawasi pelaksanaan vaksinasi dengan totalitas tinggi, dan kepada masyarakat perlu bersabar menunggu giliran tanpa harus membeli vaksin Kemudian, ada solusi yang berkaitan dengan nilai-nilai aneka. Yang pertama itu nilai aneka akuntabilitas. Poin pertama, kepemimpinan. Di sini lingkungan yang akuntabel tercipta dari atas ke bawah, di mana pemimpin-pemimpin memainkan perannya yang penting dalam menciptakan lingkungan. Selanjutnya, berkaitan dengan transparansi. Lanjut, Pak. Kemudian nilai tanggung jawab. Selanjutnya, nilai aneka yang berkaitan dengan nasionalisme, membangun kesadaran, pemahaman, dan kepedulian agar mampu mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila dengan menghadirkan Tuhan dalam setiap aktivitas, membela kebenaran dan keadilan, serta mendahulukan kepentingan bersama. Selanjutnya, yang berkaitan dengan etika publik, di sini menjelaskan tugas secara profesional dan tidak berpihak, di mana seorang ASN harus melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Khususnya memberikan pelayanan publik secara jujur, tanggap, cepat, tepat, akurat, berdaya guna, berhasil, dan santun memelihara dan menjunjung tinggi standar nilai etika. Kemudian selanjutnya nilai luhur. Nanti kita bisa baca secara bersama-sama. Selanjutnya, nilai selanjutnya yaitu komitmen mutu. Yang pertama efektif, kemudian nilai komitmen mutu, poin yang kami ambil hanya dua, yaitu nilai yang berkaitan dengan efektif dan efisien. Lanjut. Yang terakhir adalah anti korupsi.
Di sini kita harus memiliki sikap jujur, di mana seorang ASN harus berani untuk melaporkan jika ada oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab yang ingin melakukan perbuatan suap menyuap. Kemudian ada sikap peduli. Kita seharusnya menjadi pelayan masyarakat. Sebaiknya harus mempedulikan rakyat walaupun dalam situasi pandemi COVID-19 seperti sekarang ini. Kesambungan. Ya. Tidak memiliki sikap keberanian. Yang terakhir, tidak memiliki sikap keberanian. Atau yang berkaitan dengan nilai aneka, yaitu berani, kalau dalam anti korupsi. Jadi kita sebagai ASN seharusnya berani menolak tawaran. Pak Ferry boleh dilanjut baca yang terakhir itu. Tidak memiliki sikap tanggung jawab, di mana seorang ASN seharusnya memiliki tanggung jawab moral kepada masyarakat, tetapi malah menjadi perusak moral bangsa ini yang ada di dalam video tersebut. Terima kasih, Pak. Oke. Terima kasih. Ya, terima kasih. Oke, kelompok 1 ya. Jadi tentang jual beli vaksin ilegal. Oke. Cuman itu tadi gimana ya videonya supaya terlihat ya. Saya nggak tahu tadi kan apa sudah di dalam gitu ya, sudah di dalam PowerPoint. Malah kalau Bapak kurang paham gitu ya. Kalau Bapak biasanya kan videonya sendiri, nanti diklik ini soundnya dengan optimize, baru dibuka dulu ya videonya, baru di share screen, baru di optimize dengan sound, baru tayang. Tapi saya juga pernah melihat teman-teman seperti yang tayangan tadi, bisa jadi langsung dari PowerPoint-nya itu diklik itu langsung bisa gitu ya. Ya, mungkin itu dipelajari lagi nanti kalau pas seminar hasil ya, seminar hasil itu kan ya mungkin menayangkan video-video bukti fisik gitu ya. Ya, bagaimana tata cara aplikasinya gitu ya, itu kan divideokan gitu. Ya nanti sebelum seminar itu adik-adik dicek memang. Ya. Sayang gitu loh, kalau ini kan hanya sharing gitu. Ini kan pembelajaran gitu loh. Kalau ada yang begitu tadi nggak masalah. Kalau rancangan pas seminar hasil nanti tentunya bukti-bukti fisik berupa video itu dicek memang sebelum seminar. Biasanya kita nyesel gitu, aduh kenapa kita tidak cek ya. Padahal ini sangat menentukan gitu ya, seminar hasilnya gitu. Ya itu ya, dari tayangan kita sudah dapat pembelajaran untuk kita supaya lebih teliti lagi untuk mengecek pekerjaan kita. Ya, kemudian dari sisi ini, dari sisi penayangan sama dengan kelompok 1 ya, dari identifikasi penyebab dengan solusi sudah bagus, terus anekanya juga semua disebutkan gitu ya. Untuk kelompok 2 tadi hanya itu saja, anekanya yang kurang karena terpengaruh dengan judulnya anti korupsi. Oke. Bapak Ibu, kita lanjut lagi dengan latihan gitu ya, simulasi atau latihan tentang keterkaitan antara tahapan kegiatan dengan nilai-nilai ASN. Ya, saya memberikan waktu Bapak Ibu kurang lebih 10 menit ya untuk membuat satu kegiatan inti, kemudian 3 tahapannya, dan berikan keterkaitan dengan nilai-nilai aneka. Ya. Silakan, kegiatan intinya apa sih Bapak Ibu? Misalnya metode kah atau bahan kah gitu ya. Kemudian dirinci menjadi 3 tahapan kegiatan. Kemudian memberikan keterkaitannya dengan nilai-nilai aneka. Ya silakan Bapak Ibu.
Ya, nanti beberapa teman yang sudah selesai di-share untuk teman-teman yang lain. Ya kalau soal nulis sih gampang gitu, tapi ketika kita sendiri menuangkan tulisan itu kita sudah paham maksudnya kan. Ya, supaya kita sudah mengalir gitu, sudah terinternalisasi bahwa kita tuh paham dengan aneka gitu. Ya, oke silakan Bapak dan Ibu untuk membuat satu kegiatan saja, kegiatan inti dengan 3 tahapannya dan keterkaitannya dengan aneka. Ya, saya pikir adalah yang sudah mengerjakannya. Ya, silakan. 10 menit ya. Sampai 8.45. Ya, kerjanya di laptop aja supaya nanti bisa di-save. Teman-teman bisa selesai mewakili 2-3 orang gitu untuk nge-save.
Oke, Bapak dan Ibu sudah sudah ada yang selesai ya? Oke. Pak Gede kayaknya sudah selesai deh sama Pak Peri. Saya lihat di room Zoom ini. Yang sudah selesainya kayaknya Pak Peri sama Pak Gede. Sudah selesai Pak De, tapi saya bikin secara ini. Nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa ya. Saya coba share screen ya Pak De ya. Yang penting sudah ada ide gitu. Yang penting itu. Ini Pak Yopi ini kok mirip-mirip dengan Pak Michael ya, guru. Yang orang peserta bangkep juga saya lihat-lihat. Oke, silakan Pak Gede. Terima kasih Pak atas kesempatannya. Ini kurang lebih yang saya sempat buat Pak. Iya. Enggak jadi kegiatannya itu sesuai dengan yang saya dapat di Fishbone. Salah satu kegiatannya saya itu pemecahan masalahnya itu adalah sosialisasi dan penerapan hand hygiene atau kebersihan tangan oleh keluarga pasien kamar operasi, karena saya bertempat di kamar operasi. Jadi tahap kegiatannya pertama itu adalah memastikan tersedianya sarana pendukung untuk terlaksananya hand hygiene. Dalam hal ini adalah menyediakan hand sanitizer di depan kamar operasi. Kemudian yang kedua, memberikan edukasi dan peragaan kepada keluarga pasien di kamar operasi. Jadi sebelum keluarga pasien cuci tangan sendiri dengan menggunakan hand sanitizer, jadi saya akan memperagakan terlebih dahulu, kemudian melakukan evaluasi penerapan hand hygiene setelah saya memberikan penyuluhan dan peragaan, kemudian keluarga pasien sesuai melakukan tindakan. Setelah itu saya evaluasi, kemudian melakukan observasi dan pendokumentasian saat penerapan hand hygiene. Output yang bisa saya dapat dari kegiatan ini adalah keluarga pasien kamar operasi mendapat pemahaman dan dapat menerapkan hand hygiene yang benar. Keterkaitan dengan substansi mata pelatihan ini, mohon maaf, cuma saya tarik satu-satu saya dulu Pak. Untuk etika publiknya jujur, komitmen mutunya orientasi mutu untuk yang poin pertama. Kemudian poin kedua akuntabilitas berupa partisipasi, dan etika publiknya berupa tulus dan sopan. Untuk anti korupsi poin ketiganya itu adalah berani. Kemudian komite mutunya orientasi mutu. Kemudian untuk yang terakhir ini nomor 4, maaf tidak sejajar Pak. Akuntabilitas, konsisten, dan etika publiknya sopan. Oke. Terima kasih Pak Gede ya. Ada bahan untuk diskusi gitu ya. Ya, karena ini sosialisasi, memastikan tersedianya sarana pendukung, oke, kemudian memberikan edukasi. Jadi sebelum memberikan edukasi, Pak Gede meminta pasien atau keluarga pasien untuk ini mencuci tangan dulu, baru Pak Gede memberikan edukasi, ditambahi satu tahapannya. Siapa? Ya. Oke, kemudian yang terakhir sudah memberikan edukasi, melakukan evaluasi ini ya, hand hygiene ini sudah oke ya. Dari situ kan tadinya misalnya 2 orang yang benar, setelah dievaluasi jadi 8. Ya sudah ada ini datanya, nanti dilaporkan di evaluasi akhir gitu ya. Kemudian melakukan observasi dan evaluasi dengan observasi apa anunya, beda kegiatannya? Kalau evaluasi Pak, kita melihat yang tadi yang cuci tangan setelah mendapat edukasi, itu evaluasi. Kalau observasi apanya? Melihat. Sebenarnya sama Pak ya.
Jadi kalau untuk yang 4, jadi tadi tambah 1, tapi ini dikurang 1, jadi tetap 4 ya. Observasi pendokumentasian ini enggak usah, karena ini adalah bukti fisiknya Pak Gede nanti. Enggak usah dimasukkan di aneka dia, gitu ya. Ya, tapi ditambahkan tadi cuci tangan sebelum, ya. Tetap 4 kegiatan tahapannya. Ya, kemudian nanti untuk ininya anekanya dikasih garis Pak Gede. Jadi 1 ke 2 itu dikasih garis, dari kolom 3, 4, 5 itu dikasih garis. Sebelum tahapan kedua dikasih garis. Oh iya, siap Pak. Ya. Jadi nantilah ya, nanti dikasih garis ya. Nah, dari 2 ke 3 nanti kasih garis lagi. Jadi setiap tahapan ini Bapak Ibu semua anekanya 3 per tahapan ya. Kalau ini Pak Gede ya karena waktu ya, kita kan saya nggak menuntut harus maksimal, kan ini namanya simulasi. Ya ini 3, ini 3, ini 3, berarti ada 12 nilai Pak Gede. Siap. Ya, setiap tahapan ini nanti dikasih garis datar, kemudian memberikan kesempatan pasien ini 3 nilai lagi, tapi outputnya sama, boleh aja. Keluarga pasien, kamar operasi mendapatkan pemahaman dan dapat menerapkan NHC. Ya, jadi ini output ini boleh 1, boleh masing-masing. Kalau kegiatannya beda, misalnya kegiatan pertama adik-adik konsultasi dengan mentor, terlaksananya konsultasi dengan mentor. Yang kedua koordinasi dengan tim medis, teman maksudnya ya. Ya, terlaksananya koordinasi, beda kan, sehingga outputnya juga harus masing-masing per tahapan. Tapi ini karena bersambung tahapan 1, 2, 3 ini satu output enggak masalah. Jadi output itu bisa jadi 1, bisa masing-masing tergantung konteksnya. Iya, kalau konteksnya berbeda ya outputnya juga beda. Tapi kalau konteksnya 1, outputnya boleh 1. Iya, nanti dalam perjalanannya mungkin Pak Gede bisa menambahkan tahapan apa ya gitu ya. Tapi ini sudah 4. 4 ini memberikan edukasi, memberikan kesempatan edukasi. Iya. Ya, mungkin disosialisasi mungkin. Ya, sebelum dia pulang Pak Gede kasih orang Jawa bilang sangu itulah, bekal ya, kasih bekal leaflet ini Bapak Ibu dibawa pulang ya gitu ya. Kalau Bapak Ibu sudah nggak butuh, kasih tetangganya Bapak itu. Boleh juga misalnya ditambahkan mendistribusikan leaflet misalnya. Ya, itu kan hanya saran, terserah Bapak mau ditambahkan atau ditempatkan yang lain gitu. Karena tahapan kegiatan tuh boleh sampai 6. Tetapi jangan juga adik-adik membuat tahapan terlalu kecil-kecil, repot di anekanya. Ya. Repot di keterkaitan anekanya itu repot, tapi ini enggak kecil. Malah bisa ditambahkan 5 tadi, mendistribusikan leaflet yang sudah ya dibuat ya untuk temannya pasien ya, sehingga temannya pasien itu tahu juga. Leaflet yang sederhana saja Bapak Ibu ya, kalau buat leaflet yang di print sendiri aja, jangan yang kertas mahal-mahal itu ya, mengingat biaya ya. Kegiatan juga gitu, nebeng-nebeng sama program itu supaya nggak banyak keluar biaya. Tapi khusus Bapak Ibu guru membuat media biaya sendiri. Nggak difasilitasi kantor kan, atau kantor memfasilitasi Bapak Ibu guru kalau buat media begitu. Kalau untuk Bapak Ibu guru gimana? Difasilitasi nggak kalau buat media?
buat media sendiri, Pak. Biaya sendiri. Oke. Cukup Pak Gede. Siap. Terima kasih Pak. Izin stop share Pak. Oke, masih 5 menit lagi. Ada satu lagi yang mau sharing. Siapa? Pak Peri sudah? Nanggung ya? 5 menit. Tidak usah lah. Ya, tinggal 5 menit nanti. Nggak nutut ya. Ya. Jadi penegasan kembali ke penugasan Bapak Ibu, adik-adik. Membuat tadi yang seperti Pak Gede tadi yang lengkap ya. Mulai kegiatan 1 sampai kegiatan yang terakhir. Mungkin 5 atau 6 pertimbangkan dengan jadwal tadi. Ya. Pertimbangkan dengan jadwal yang Bapak sudah jelaskan tadi. Ya. Sebelum kita tutup, apalagi ya yang ke agenda 2 ya. Pokoknya agenda 2 itu agenda inti. Ya kalau seminar rancangan yang ditanya itu bagaimana keterkaitan, oh iya tadi ya, seperti Pak Gede tadi kan sosialisasi, misalnya edukasi tentang cuci tangan. Keterkaitannya dengan akuntabilitas, kenapa? Akuntabilitas saya bertanggung jawab atas keterampilan pasien di dalam hand hygiene. Ya, saya bertanggung jawab bukan hanya pasien ini, sehingga saya distribusikan ke orang lain melalui pasien berupa leaflet. Kenapa nasionalisme? Saya tidak melihat siapa dia keluarga rumah sakit atau tidak, tetap saya layani dengan sama. Ya, kenapa etika? Gitu. Dalam memberikan edukasi, saya berusaha bertutur kata yang sopan dan ya, senyum ramah dan sopan. Ya, kenapa komitmen mutu? Karena saya ingin meningkatkan mutu kesehatan pasien dan masyarakat sehingga ada komitmen mutu. Ya, kenapa anti korupsi? Kalau saya tidak peduli sama pasien dan masyarakat, berarti saya korupsi, padahal saya diberi tanggung jawab oleh negara untuk peduli sama orang-orang yang dilayani. Ya begitu nanti di seminar itu ada satu tahapan yang dijelaskan secara detail seperti yang Bapak ceritakan. Nah, tentunya adik-adik kan tahu substansinya, pasti mengalir gitu ya. Oh, ini akuntabilitas karena ini. Kenapa komitmen mutu karena ini. Ya, kalau semua dijelaskan secara detail nggak cukup. Waktunya kita itu cuma 10 menit presentasi. Ya, sehingga dari ini yang lainnya cukup dibilang menyiapkan bahan, akuntabilitas, nasionalisme, komitmen mutu, mendesain akuntabilitas, komitmen mutu, anti korupsi. Cuma disebutkan begitu, walaupun tulisan kita sudah lengkap dengan indikator-indikatornya. Tapi kegiatan inti yang kayak Pak Gede tadi kita jelaskan secara rinci. Kenapa akuntabilitas, kenapa nasionalisme, itu pas 10 menit. Ya. Dan ketika adik-adik menjelaskan aneka secara mengalir, sudah pasti yang menilai ini, oh dia sudah terinternalisasi, sudah paham apa yang dia lakukan, langsung dia konekkan dengan aneka. Nah, kalau kegiatannya kan adik-adik sudah familiar, tinggal konekkan dengan anekanya. Ya, seperti itu. Ke arah sana ya. Jadi nanti di hari Sabtu itu kita pendalaman materi, saya menginginkan seperti itu. Adik-adik menjelaskan secara detail di tahapan inti. Ya. Ini kita ketemu lagi di hari Sabtu dengan menyiapkan tugas masing-masing. Karena waktunya cukup panjang ya, 6 jam pelajaran,
satu persatu kita bahas, kita diskusikan bersama, terus sesama teman memberi masukan, jangan hanya Bapak. Bapak kan nggak tahu gitu ya. Kalau sesama guru boleh saling menyarankan, ya boleh juga teman lain. Ya, pokoknya saling melengkapi lah kita ya, saling berbagi, saling melengkapi supaya rancangan aktualisasinya kita lebih sempurna. Oke. Tapi ini di remaining masih 4 menit kok. Ya, ada yang ditanyakan? Ya. Ya, oke. Kalau adik-adik ini kelahir, mungkin recordnya boleh di stop ya. Karena sudah selesai pembelajaran, kita nunggu aja di situ masih 4 menit lagi. Recordnya boleh di stop.